billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala kadhalika yahkumu ma yasha' idza Merrabbikum anni akhluqu lakum min at-tini ka'ayati at-tayri wa nafuqu fihi wa yakunu khayran bi-idhnillah. Lillahi ayatan lakum in kuntum mu'minin. Wa musaddiqan lima bayna yadayya Bapak Ibu yang saya hormati, protokolat Zionis, malam Sabtu kemarin sudah kita singgung. Protokol Zionisme ini merupakan dokumen rahasia keputusan Kongres Intelektual. Dokumen rahasia Zionis ini berbahasa Ibrani, dicuri oleh seorang perempuan Perancis dan sampai ke Rusia. Selanjutnya, dokumen tersebut diterjemahkan dalam bahasa Rusia oleh Profesor Nilus pada tahun 1901. Kemudian protokol berisi 24 poin tersebut diterjemahkan dalam berbagai bahasa di dunia. Ini ada 87 halaman, ini halaman protokol ini. Ini halaman 1 of 87, 1 halaman 1 dari 87. Protokolat para tetua cendekia Zion, daftar isinya ini ada kata pengantar, ada pendahuluan, kemudian siapa para tetua itu. Terdiri dari 24 protokol, 24 pasal, kemudian terdiri dari 292 ayat. Bapak Ibu yang saya hormati, pada tanggal 12 Februari kemarin ada dialog antar umat beragama dari Islam, dari Katolik, dari Kristen, dari Hindu, dari Buddha, dan dari Konghucu di Klaten. Yang diselenggarakan oleh FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Kemudian narasumbernya Ustadz Muhammad Jazir yang dulu kita sowan ke Masjid Jogokaryan, ini beliau yang mengelola masjid itu. Waktu itu beliau
di luar negeri karena Ustadz ini sudah tingkatnya sudah lintas negara, internasional, kalibernya sudah internasional, tidak hanya di Indonesia saja. Ketika menjadi narasumber dalam seminar di Lemhanas, menyimpulkan, yang jadi narasumbernya Pak Jazir ini, bahwa jika tidak waspada bisa jadi Indonesia di tahun 2045 dimungkinkan terpecah menjadi 3 negara. Ya, ini target Zionis, termasuk program yang tercantum di dalam protokol Zionis tadi itu. 1 negara Indonesia Barat yang berdasarkan Islam, 2 negara Indonesia Tengah yang berdasarkan nasionalis, 3 negara Indonesia Timur yang berdasarkan komunis. Ini ketika kita sembrono untuk tidak memperhatikan ukhuwah kita. Padahal kita sudah paham betul, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Surat 49 Al-Hujurat ayat 10. Orang beriman itu bersaudara. Fa aslihu, maka islahkanlah, rukunkanlah, baina akhwaikum, di antara saudara-saudara kalian. Bagaimana cara merukunkannya? Wattaqullah la'allakum turhamun, dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ulang sekilas, negara kita ini posisinya sangat strategis, luas wilayah 4-8 negara lain. 8 negara itu baru sama 1 Indonesia. 254 juta penduduk, 762 suku, 3085 bahasa daerah, 800-an adat dan budaya, 6 agama, ratusan aliran kepercayaan. Terakhir yang muncul namanya Gavatra, Gerakan Fajar Nusantara. Kemarin saya mewakili Majelis Ulama Klaten untuk mengikuti rapat koordinasi Kamtibmas yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Bakorwil 2. Badan Koordinasi Wilayah 2 terdiri dari Karsidenan Surakarta dan Karsidenan Kedu. Karsidenan Surakarta itu ada 6 kabupaten. Kalau Kedu ya ada Magelang, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, ada Purworejo, ada Wonosobo, ada Temanggung, dan sebagainya. Masing-masing kabupaten yang diundang 5 orang, terdiri dari Kodim 1 orang, dari Polres, dari Kejaksaan, dari pemerintah kota, pemerintah kabupaten, dari Pemkab 1 orang, dan dari Majelis Ulama 1 orang, dari 5 masing-masing kabupaten, membahas masalah menyamakan persepsi pembinaan Kamtibmas di dalam membina ormasnya masing-masing. Karena sudah mulai sadar kita ini diacak-acak oleh Zionis itu. Kemudian narasumbernya dari Kapolda Jawa Tengah. Sempat diutarakan bahwa Abdullah Abu Bakar Al-Baghdadi, presiden negara Islam
Irak dan Syria ISIS itu santrine Amerika Serikat. Artinya itu memang didikan Amerika, dicetak di kader, disuruh seperti ini, dibiayai, diragati, dine senjata untuk mencitrakan bahwa Islam kui ganas, Islam kui guala, Islam kui kejam. Ini yang bilang dari tingkat provinsi. Tentunya mereka punya data. Yang data kemarin Intel Pak, Intel dari 2 karsidinan itu. Kemudian juga disampaikan bahwa Usamah bin Laden itu juga didikan Amerika. Kemudian Tok Men kemarin diserang itu, padahal Usamah bin Laden mati karena memang sudah waktunya, bukan karena tertangkap. Itu memang dibikin untuk mencitrakan, minimal maksimal untuk menghancurkan seluruh umat manusia selain Yahudi. Yang dimusuhi tidak hanya orang Islam saja. Kenapa Timur Tengah yang jadi sasaran sekarang ini? Karena minyak dunia yang itu merupakan sumber energi terpenting itu ada di Timur Tengah. 64% cadangan minyak dunia itu ada di Timur Tengah. Makanya diporak-porandakan seperti itu. Kemudian nanti pada tahun 2095 cadangan minyak dunia yang ada di Arab yang fosil itu nanti habis. Kan kelabaan mereka, terus pabriknya di uripe nganggo apa? Wong mereka daerah industri. Nah, cadangan energi dunia nanti digantikan oleh cadangan energi alternatif yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, dari pohon-pohonan ini. Dan itu yang paling subur ada di Indonesia. Karena Indonesia adalah daerah tropis di bawah Khatulistiwa sak dunia itu ya Indonesia ini. Jadi nanti pengganti minyak dunia yang sekarang dari fosil dan akan habis, penggantinya adalah dari tumbuh-tumbuhan itu. Maka ini kita tinggal menunggu waktu saja. Engko nek arah Timur Tengah sudah wassalam tamat, nanti ke sini yang akan diobrak-abrik. Sekarang sudah diobrak-abrik, tapi dengan menggunakan soft power kemarin yang kita sampaikan itu. Sekarang kita mulai diacak-acak, diadu domba sedemikian rupa, bendok kerengan. Kemudian nanti ketika sudah babak belur, mereka seolah-olah membantu, tetapi menjerat. 17.560, 9.000 belum bernama dan belum dihuni. 9.000 pulau kita, urungan yang penduduknya. Rong telon wilayahnya lautan, 4 waktu Indonesia Tengah, Timur, Barat. Pantainya terpanjang di dunia dengan puluhan pelabuhan resmi, ratusan pelabuhan tak resmi. Hutannya terluas kedua di dunia. Oleh karena itu ngatur Indonesia itu tidak sederhana, wong koyong ini kahanane. Ngatur 17.000 pulau, 17,5. Ngatur aliran kepercayaan yang ratusan jumlahnya, dan muncul terus Gavatra yang muncul terakhir itu pecahan dari Musadek, kelingan Musadek ya.
sing gaya sholat bahasa Indonesia itu. Dan itu orangnya militan Pak. Ini orang-orang kampus yang direkrut, mahasiswa-mahasiswa, para intelektual. Dalam waktu tidak lama mereka pesat perkembangannya. Jadi salah satu ciri ketika tangan dingin Yahudi sudah masuk, itu ada organisasi, begitu muncul langsung anggotanya banyak, kabeh do kepencut, kemudian mempunyai peralatan yang spektakuler, punya peralatan yang dahsyat, yang hebat-hebat, yang itu pomo alat kuwi anggotane urunan dinggo tuku nggak mungkin iso tuku koyo neng kok duwe. Itu tangan dingin Yahudi. Mempunyai peralatan yang canggih, yang itu tidak murah, tetapi cepat beliau miliki yang dimilikinya. Dari tahun 98 sampai hari ini terjadi krisis ideologi justru di saat terjadinya perang ideologi yang dahsyat. Sekarang ini zamannya zaman perang ideologi, bahasa Arabnya ghazwul fikri. Ghazwul fikri. 122 undang-undang yang sudah dibikin DPR kemarin menguntungkan negara asing, yang kita sebut berkali-kali undang-undang tentang air, banyu sumur itu loh, itu sudah dikuasai mereka. Kemudian ada 341 undang-undang yang tidak mencantumkan Pancasila yang dibikin DPR kemarin. 90% energi kita di tangan asing. Beras, kedelai, garam, gandum harus diimpor, bahkan ideologi pun diimpor dari negara asing saat ini. Dan masuknya ideologi asing ini ketika reformasi dulu Pak, ketika lengsernya Pak Presiden Soeharto dalam pergantian itu kan konsentrasi bangsa kan kuepyo kabeh. Waktu itu ideologi luar masuk luar biasa, berbondong-bondong masuk ke sini. Maka negara yang sebesar ini bisa utuh syariatnya diikat dengan ideologi Pancasila yang sekarang mulai rapuh ini, mulai dipredeli satu persatu, mulai ditinggalkan. Padahal Pancasila itu adalah tauhid Pak aslinya. Dari perancangnya Pancasila itu aslinya tauhid. Tetapi karena dari sononya itu bagus, kemudian yang membawa Pancasila sampai ke rakyat ini yang asal-asalan atau bagaimana, akhirnya sampai ke masyarakat malah kejadian seperti ini. Dulu ada 18 ulama Afghanistan yang sowan dan bertanya kepada presiden kita. Mereka studi banding ke Indonesia, menyatakan Indonesia itu banyak agama yang berkembang, banyak suku bangsanya, pulaunya begitu banyak, tetapi kok tidak pernah terjadi perang agama. Konsepnya apa? Rahasianya apa? Kemudian oleh presiden kita, saya justru belajar dari ulama Anda, yaitu ulama Jamaluddin Al-Afghani. Al-Afghani itu Afghanistan.
Jamaluddin Al-Afghani ini gurunya Muhammad Abduh, gurunya Rosyid Ridho, dan ini menjadi acuan, menjadi referensi Muhammadiyah ketika membahas masalah-masalah. Banyak mengambil referensi dari Rosyid Ridho, dari Muhammad Abduh, dan dari Jamaluddin Al-Afghani ini. Saya justru dulu belajar dari Afghanistan, dari Ustadz Anda. Beliau mengatakan la islama illa bil quwwah wala quwwata illa bil ittihad wala ittihada illa bil fadhail wala fadhaila illa bit tauhidi. Tidak akan wujud Islam itu, al-islamu al-muslimuna man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Islam tidak akan muncul illa biquwati, kecuali dengan kekuatan. Wala quwata, dan kekuatan tidak akan eksis illa bil ittihadi, kecuali dengan persatuan. Wala ittihada, dan persatuan tidak akan mewujud illa bil fadhail, kecuali dengan fadilah-fadilah, dengan keutamaan-keutamaan, dengan akhlakul karimah. Wala fadhaila, dan akhlak itu, inti akhlak, inti karakter adalah tauhid. Akhlakul karimah tidak akan muncul kecuali dengan tauhid yang kuat. Jadi orang berbicara karakter, bicara budi pekerti, bicara apapun, kalau tidak ada tauhidnya, semuanya adalah omong kosong, hanya untuk pencitraan kalau tidak ada landasannya tauhid. Bapak Ibu yang berbahagia, bangsa Arab jahiliyah itu mempunyai akhlak yang luar biasa, mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang terpuji. Adapun disebut jahiliyah itu dalam tanda kutip. Mereka suka untuk menepati janji, pantang mengingkari janji. Mereka sangat antusias sekali, suka untuk menerima tamu. Kalau ada tamu, luar biasa penghormatannya. Dulu saya sampaikan di sini bahwa suatu ketika ada tamu, kemudian oleh tuan rumah, karena mereka sangat senang untuk menghormati tamu, biasanya disuguh, dimangsake begitu, mangsak. Karena tuan rumah tidak punya suguhan, satu-satunya itu punya binatang kuda, maka kudanya ini dipotong untuk nyuguh tamunya. Padahal kudanya ini kuda pilihan luar biasa. Setelah dahar, rampung-rampung, kemudian tamunya menyampaikan maksudnya, saya datang ke sini, saya mendengar bahwa Anda mempunyai kuda yang sangat hebat, yang sangat bagus. Kemudian maksud Anda apa? Saya akan membeli kuda saudara, berapapun harganya tidak akan saya tawar, akan saya beli. Kemudian disampaikan, Masya Allah, ini tadi kuda itu sudah saya potong untuk menjamu Anda sekalian, untuk menghormati Anda sebagai tamu. Masya Allah. Ini karena memang terkenal luar biasa. Kemudian bedanya akhlak orang Arab sebelum Rasul diutus dengan bedanya dengan akhlak Nabi, bedanya adalah pada tauhid ini. Akhlak yang dibawa Nabi dasarnya adalah tauhid. Akhlak yang dikembangkan oleh jahiliyah adalah pencitraan, bendiarani. Dan itu sampai hari ini susah untuk menghindari pencitraan ini. Bedanya adalah di dalam tauhid ini.
la islama illa bil quwwah wala quwwata illa bil ittihad wala ittihada illa bil fadhail wala fadhaila illa bit tauhid. Tauhid adalah ketuhanan yang Maha Esa, al fadhail kemanusiaan yang adil dan beradab, al ittihad persatuan Indonesia, al quwwah kerakyatan, al assalam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalam dalam arti perdamaian, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan itu tercakup di dalam salam itu. Sehingga kalau kita gambarkan seperti ini, la islama illa bil quwwah wala quwwata illa bil ittihad wala ittihada illa bil fadhail wala fadhaila illa bit tauhid, kama qala Jamaluddin Al-Afghani. Kemudian saya juga pernah membaca dari Ki Bagus Hadikusumo yang ikut membidani lahirnya negara Indonesia, termasuk membidani Pancasila ini. Banyak saya temukan bahwa memang Pancasila ini adalah intisari dari tauhid, dari ajaran Islam. Agar bisa diterima oleh seluruh bangsa, maka bahasanya dibikin bahasa undang-undang. Kalau dibikin bahasa Al-Quran, tentunya yang lain juga tidak akan menerima. Seperti kurikulum 13 ini, itu basisnya adalah untuk mengangkat akhlakul karimah oleh Pak Nuh, menterinya yang kemarin itu. Pak Nuh itu seorang kiai itu Peter Moco kitab kuning. Pak Nuh itu menteri pendidikan yang kemarin. Akan tetapi nanti kalau di sana disebut akhlakul karimah, ditolak oleh orang lain, mereka sudah tabu dulu, sudah a priori, maka diganti dengan karakter. Kurikulum berbasis karakter, aslinya adalah akhlakul karimah ini. Demikian juga dengan sila-sila ini, aslinya adalah tauhid, adalah prinsip-prinsip ajaran Islam. Tetapi kemudian kita tahu dari sononya bagus, tetapi di perjalanan dan yang membawa misi ini sampai kepada murid, sampai kepada yang ditatar kemarin, ramai-ramai penataran luar biasa itu, yang menatar rata-rata mereka juga tidak paham tentang tauhid yang asli, sehingga malah menjadi salah kejadian. Kemudian kalau itu disampaikan oleh Bapak Ibu guru, rata-rata guru PMP kemarin itu adalah orang-orang Kristen, sehingga dia tidak mudeng, atau kalau mudeng justru malah diputar balikkan. Dan kita orang Islam juga tidak mudeng, tidak paham, ikut-ikut a priori, seolah-olah Pancasila itu adalah untuk mengganti Islam, padahal untuk mengikat Indonesia yang begini dahsyat ini loh. Kalau tidak diikat dengan Pancasila, nah sekarang ini mereka mulai sadar, oh jebule Pancasila itu tauhid toh, jebule itu menguntungkan orang Islam toh, jebule dekat dengan Islam toh. Maka mulai satu persatu dipreteli. Nanti kalau sudah pretel semuanya, Indonesia jadi telung negara itu nanti, atau mungkin malah lebih. Hari ini kan juga sudah banyak daerah-daerah yang kepingin memisahkan diri. Masya Allah. Dari sini mulai actionnya sudah mulai tampak. Tadi ada 341 undang-undang sudah tidak ada tembung Pancasilanya di dalam, padahal mereka adalah orang-orang hebat. Yang bikin undang-undang itu tidak sembarang orang. Ini contoh bunyi ayat protokol Zionis yang kedua, judulnya tentang perang ekonomi.
Energi sebagai kunci perekonomian dunia bersumber dari fosil di perut bumi. Saat ini 63,3% lebih ada di negara Timur Tengah. Maka negara-negara Timur Tengah diporak-porandakan. Sedangkan cadangan energi dari fosil akan habis pada tahun 2095. Ini negara Timur Tengah juga sudah siap-siap untuk mencarikan pengganti energi cadangan nanti. Sedangkan penggantinya namanya bioenergi bersumber dari tanaman atau pepohonan yang hanya bisa hidup di negara Khatulistiwa seperti Indonesia. Ini tentang perang ekonomi yang dicanangkan. 118 tahun yang lalu Bapak Ibu, mereka sudah merancang untuk menguasai dunia ini. Padahal Indonesia ini umurnya baru 60 berapa? Agustus kemarin ulang tahun yang keberapa? Yang jelas belum ada 70 tahun, 60 sekian tahun berdiri negara kita ini. Ini sudah 118 tahun yang lalu sudah dirancang sedemikian rupa. Maka di dalam salah satu rahasianya itu targetnya nanti Indonesia ini akan tamat di tahun 2025. Itu harus sudah tamat dengan serangannya adalah dengan soft power, bukan dengan bedil, bukan dengan tank. Mereka mempunyai ilmuwan, mempunyai para intelektual, mempunyai para filosof. Mereka kerja keras semuanya dalam bidangnya masing-masing. Kemudian juga mendalami Islam. Banyak yang menguasai bahasa Arab dan Al-Quran dan Sunnah Rasul dan hadis Nabi, yang namanya orientalis itu. Sehingga pada tahun 70-an dosen-dosen IAIN itu disuruh belajar ke luar negeri, dikasih beasiswa yang menggiurkan, dikasih fasilitas-fasilitas yang luar biasa, belajar Islam kepada orang-orang orientalis ini, yang notabene juga tidak sedikit dari mereka adalah orang-orang Yahudi. Nah, sehingga ketika pulang ya seperti ini keadaannya. Sudah banyak jil, sudah banyak macam-macam yang kita rasakan saat ini. Sehingga kita dibikin kamar, ini tulisan ilmiah mereka dalam karangan-karangan mereka. Ada Islam fundamentalis, ada Islam tradisionalis, ada Islam modernis, ada Islam sekuler, liberal, pluralis, ada Islam orientalis. Ini yang membuat mereka, kemudian umat Islam masing-masing, oh nek ngono aku kelompok fundamentalis do mlebu rene. Oh saya ini Islam tradisionalis, nek kamarku kene. Saya orang modernis, Islam modernis di sini. Do mapan dewi-dewi. Padahal ini jebakan dari mereka. Masing-masing bangga dengan kamarnya ini. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Surat nomor 30 ayat nomor 32. Surat Rum ayat 32. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing kelompok bangga dengan kelompoknya masing-masing. Satu persatu mereka masuki dan mereka bina dengan bermacam-macam cara. Lalu ditanamkan bahwa kelompoknya lah yang paling benar, sehingga tercipta saling menyalahkan satu sama lain. Dan ini semakin hari semakin gayeng, semakin marak, pengajian semakin hari semakin banyak. Tetapi setelah ngaji tahu bahwa yang sahih adalah ini, dan itu tidak salah.
Yang salah ketika ilmu hasil pengajian itu dienggo ngorek si orang lain, bahkan untuk menyudutkan, menyalahkan orang lain. Sedangkan sing ngaji sendiri amalannya ora berubah. Kok bar ngaji terus Senin Kemis aktif ya ora. Bar ngaji terus tahajud setiap malam nggak pernah kosong ya ora. Ngilmu ini tambah tetapi amalannya nggak tambah. Yang tambah adalah kebenciannya terhadap sesama. Malah menyarankan ora usah ngaji ning liya, kudu ngaji ning kene kok ndak. Ini ciri-ciri yang sudah kemasukan tangan dingin Yahudi ketika mengklaim, menganjurkan agar jamaahnya jangan sampai ngaji di tempat lain. Yo gini tok sing paling bener iki kene iki. Kene nek ora sokeh ora gelem. Nek nang kono mbuh ora genah. Ini kita harus sudah mulai waspada. Mungkin yang bersangkutan mungkin tidak sadar karena ini diracik secara halus dan lembut sekali agar masing-masing kita nanti saling mengaku yang paling, yang lain yang tidak sama adalah tidak benar. Padahal Islam itu luas luar biasa. Islam itu luasnya luar biasa. Sebagai gambaran Bapak Ibu, ini kitab-kitab Islam guys, seperti ini. Ini ada 8.000-an Pak kitab ini Pak di sini Pak. 8.000 kitab, masing-masing kitab misalnya Ulumul Quran atau Mutunul Hadis. Ini kalau dibuka, nah ini berapa ini? Gursak kantong metu semene iki. Gursak kantong tadi metu semene iki, masing-masing kitab ini kalau kita buka terdiri dari sekian halaman, sekian bab, sekian judul. Oleh sempat maca ndek kapan? Kok sudah bisa mengklaim inilah yang paling benar, yang lain salah kabeh. Semangat untuk mencari kebenaran harus tidak salah. Tetapi ketika kita sudah ketemu, maka sebaiknya ini menurut pemahaman saya sementara ini yang benar menurut pemahaman saya sementara ini. Mungkin nanti ada ilmu yang lain, paling tidak seperti itu. Ini baru satu kantong, padahal di sini kantongnya banyak sekali. Bab akidah berapa ini? Masing-masing kalau kita buka berbab-bab, berhalaman-halaman. Dan seterusnya, sehingga ketika kita paham seperti ini, semangat belajar harus terus tumbuh, semangat mencari ilmu, semangat mencari kebenaran harus tetap menyala-nyala. Tetapi ketika kita sudah ketemu dengan ilmu, pertama-tama adalah ku anfusakum, untuk menjaga diri kita sendiri jangan sampai kecebur neraka. Dilakoni sih. Meskipun untuk dakwah nek urung lakoni diguyu nanti kita dapat ilmu banyak, nggo dakwah, nggo ngajak orang lain nanti juga ngecek, coba rumah tanggane kaya ngopo, coba anaknya kaya ngopo, coba golek duit piye carane, gurdian cepi nanti. Sekarang masyarakat sudah cerdas Bapak Ibu, tidak cukup hanya cari ilmu kemudian tinggal ceramah. Oleh ceramah orang terpukau dan terpaku karena pandai mengolah kata-kata. Tetapi kalau nggak ada buktinya, ya hanya itu tadi.
Saya tidak bosan-bosannya untuk menampilkan ini soft power senjata Zionis untuk menghancurkan Indonesia. Targetnya nanti di tahun 2025. Ini bom Pak, ini Pak, masing-masing ini bomnya seperti ini, bukan senjata-senjata yang meledak itu. Bantu separatis itu orang yang kepingin memisahkan Indonesia ini. Kemarin ketika kita asik nonton cicak dan buaya, katanya cicaknya sekarang sudah menjadi kadal jadi ini, wis rada gede, dengan Pak Taufikur Rahman Ruhi ketuanya, tadi pagi sudah dilantik. Itu tiba-tiba Freeport yang di Irian Jaya diperpanjang sampai tahun 2031. Orang yang sing protes, nggak ada yang demo. Freeport dengan 2 yang sudah diperpanjang. Padahal itu dikuasai oleh mereka sejak tahun 1967, Pak. Freeport itu. Ketika kita berusaha untuk tidak memperpanjang, ancamannya sederhana mereka, kalau tidak kamu perpanjang, Irian Jaya nanti merdeka. Dibantu senjata mereka kon berontak. Ada hitung-hitung tahun itu. Ini dari salah satu senjata untuk menyerang ini, multi radikalisme ini. Multi radikalisme itu ya termasuk kalau punya pendapat itu yang paling hebat, yang paling benar, yang lain salah. Kalau berbeda itu musuh, karena musuh harus dilawan, harus diserang. Itu multi radikalisme. Yang paling puncak adalah munculnya ISIS itu puncak dari radikalisme tingkat dunia. Tidak perlu Pancasila tadi itu. Nah, mereka mulai sadar bahwa Pancasila itu lebih dekat dengan Islam. Pancasila itu hanya akan memudahkan orang untuk mendakwakan Islam, sehingga mulai dipredeli satu persatu. Tata dunia ada di tangan Amerika Serikat, yaitu dengan 122 undang-undang yang itu pesanan dari sini. Multi partai, diusahakan partai yang sebanyak mungkin, sehingga nanti semakin gampang untuk mengadu domba. Dangkalkan, tinggalkan agama, ini sudah terasa sekali. Anak-anak remaja kita sudah begitu jauh dengan masjid, sudah begitu agak kikuk kalau masuk masjid. Kebebasan tanpa norma, konsumtif, cinta dunia, termasuk meniru mentah-mentah budaya asing. Kemarin yang sudah kita sampaikan, hari kasih sayang dengan menghadiahkan coklat dengan hadiahnya pelendungan, dan itu sudah luar biasa, sudah terang-terangan. Ini senjata yang akan menghancurkan. Kita sudah dikepung seperti ini, kalau kita masih gontok-gontokan sendiri yang di sini, nah mereka ya malah sorak-sorak gitu. Mereka malah bergembira. Ini yang harus kita sadari. Sehingga kalau di antara kita ada berbeda di dalam memahami ayat, memahami hadis, itu sebuah kewajaran, karena bahasa kita bukan bahasa Arab. Pengetahuan kita tentang bahasa Arab juga terbatas. Setiap hari kita tidak pernah belajar bahasa Arab. Ngertine ya gur kok terjemahan. Padahal terjemahan itu banyak. Bahasa Arab itu kaya raya.
Satu kalimat bisa dikembangkan menjadi puluhan suku kata yang masing-masing mempunyai arti. Ini yang kita katakan tadi, Indonesia itu kalau dipasang ini nyaplok beberapa negara ini besarnya. Spanyol, Prancis, Jerman, Inggris, Polandia, tertutupi oleh satu negara Indonesia yang terdiri dari 17.560 sekian pulau. Suku bangsanya bermacam-macam. Kalau Prancis misalnya, ini sak pulau saja kan nggak ada nih. Ini pulau ini kan besar seperti ini, dibagi-bagi seperti ini. Satu negara ini satu bahasa, satu agama, satu suku bangsa. Prancis, Spanyol, Jerman, Polandia, itu saja sering bentrok. Itali. Nah, Indonesia yang begini dahsyatnya, Masya Allah, mengaturnya juga sangat luar biasa repotnya. Oleh karena itu 18 ulama Afghanistan tadi studi banding ke sini, kok enggak pernah ada perang agama di negara yang begini rumitnya, begini uniknya, karena berhasil diikat dengan perjanjian luhur semua komponen bangsa yang diwakili oleh tokoh-tokohnya pada waktu itu. Tetapi sampai di sini drawas, bukan tauhid yang muncul, justru malah mengembangkan kemusyrikan karena pembawanya orang mudeng, pembawanya tidak paham tentang tauhid. Salah satu contoh sederhana saja, di suatu tempat ketika bulan tertentu, di sana ada nek wong Islam kurban beleh wedhus sekian ratus di Sendang X misalnya, atau nek coro daerah saya sedekah bumi. Sedekah bumi itu masing-masing orang nggawa ambeng itu digawa ning nggon tempat tertentu, apa ning Sendang apa ning Sorowet Gede. Kemudian karena di situ masyarakatnya multi bermacam-macam, maka didungani sing dungo harus diwakili oleh agama yang ada. Pertama orang Kristen dungo, orang Islam dungo, orang Hindu, orang Buddha. Lemak nani Pancasila iki malah kaya ngono kuwi dadine. Lah awake dhewe negara Pancasila kok ya kudu ngono no. Mosok guru Islam tok. Oh, ini kira salah kedaden to niki. Dan nerangi kare bocah ngoten niku, semua agama sama, semua agama benar. Malah salah kedaden. Jarine kaya ngono kuwi sing Pancasila. Padahal tauhid ketuhanan yang Maha Esa adalah qul huwallahu ahad. Kemudian nanti kalau orang itu hanya bertumbuh kepada Allah, tauhid, maka dia akan menjadi orang yang beradab, orang yang berkarakter, orang yang mempunyai akhlakul karimah. Karena yang dikejar hanya nilai penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah bedanya akhlakul karimah dengan sopan santun, dengan budi pekerti yang hanya penampilan luar saja. Nah, ketika orang itu akhlaknya bagus, maka untuk bersatu juga gampang, maka dia akan bersatu. Kemudian ketika dia bersatu, maka dia akan merasakan kebersamaan sebagai rakyat, sebagai rakyat. Sehingga ketika mereka sudah mengelengganani, maka keadilan sosial ini akan terwujud. Jadi saat ini sudah ada yang usaha untuk menghilangkan kata Maha Esa dari ketuhanan. Sudah ada usaha
dari tokoh-tokoh ilmuwan untuk menghilangkan tembung yang Maha Esa dari sila pertama. Jadi nanti tinggal ketuhanan saja. Kemudian juga sudah akan berusaha untuk menghilangkan tembung yang adil dan beradab, sehingga tinggal kemanusiaan. Kemudian kerakyatan ini juga akan dihapus, ini yang belakangan ini, yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, musyawarah, perwakilan. Hikmat itu bahasa Arab, kebijaksanaan itu juga bahasa Arab, musyawarah itu bahasa Arab, perwakilan itu bahasa Arab aslinya. Dari kata tawakal, wakala yuwakilu, perwakilan. Maka yang bernuansa Arab ini, yang notabene adalah Islam, satu persatu akan digusur. Rakyat itu dari kata-kata ra'iyah, kullukum ra'in wa kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyati. Ra'iyah jadi rakyat. Ini bahasa Arab. Adil bahasa Arab, adab bahasa Arab. Maka tadi disampaikan kalau tidak hati-hati bisa jadi tahun 2045 Indonesia tinggal ceritanya saja. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi sekarang ini perangnya adalah ghazwul fikri, perang ideologi. Perang ideologi, hancurnya negara Arab kemarin itu goro-goronya sepele, Pak. Di salah satu negara Arab yang makmur, ada seorang jualan nganggo gerobak dorong itu loh, Pak. Nek cara kene dodol sayur didorong itu, dijajarke, dijajakan, didasarkan yang bikin jalan. Itu ditangkap polisi karena kamu mengganggu pandangan kutone jadi elek. Nek kamu li dodol koyong, ditangkap polisi, dihukum. Nah, jawabnya, saya ini hidup di negara yang makmur tapi saya tidak punya pekerjaan. Pemerintah tidak menyediakan pekerjaan. Akhirnya dihukum, kemudian dipeloro, disakiti. Lah ini kemudian ditulis di Facebook, di internet, menyebar di seluruh dunia, kemudian berontak rakyatnya, geger seperti saat ini. Nular di Irak, nular di Afghanistan, nular di Mesir, itu aslinya. Itu namanya ghazwul fikri, perang ideologi, perang hanya dengan IT. Napa to IT niku? IT niku napa? Dengan internet ngoten niku lho. Jadi ditayangkan di internet, kabeh do maca menggugah semangat berontak. Akhirnya porak-poranda seperti itu. Kan sepele itu, tapi jadi gawe. Oleh karena itu, ideologi dan agama adalah bagian amunisi yang paling mudah disulut dan diledakkan. Yang paling mudah disulut itu dengan agama, dengan ideologi yang ada ikon-ikon agamanya, yang ada pesan-pesan agama. Ini gampang diadu domba, gampang diledakkan. Maka kita harus waspada betul. Kemudian ideologi dan agama paling gampang dipecah belah, paling mudah diadu domba, paling sensitif dipicu agar saling bermusuhan, saling menyerang, saling menghancurkan atas nama membela kebenaran ideologi dan atas nama membela kebenaran agamanya. Masya Allah. Ketika kemarin dialog antar umat beragama, bapak-bapak, itu yang dari pendeta Kristen menyatakan, ini kan ada aturan SKP 3 Menteri itu untuk mendirikan tempat ibadah harus punya pemeluk sekian orang, dibuktikan dengan KTP dan tanda tangan sekian orang. Nah, mereka keberatan dengan SKP itu, katanya itu kami susah, Pak, karena asal tahu saja di Kristen itu alirannya banyak sekali, Pak.
Sedangkan masing-masing aliran itu, kalau aliran A sudah punya gereja, aliran B tidak mau masuk ke gerejanya aliran A. Aliran C juga nggak mau, masing-masing mereka itu kepengen punya gereja sendiri-sendiri. Lah kalau aturan ini diberlakukan, kami ya kewalahan. Itu mereka ngaku. Artinya apa? Artinya mereka juga dipecah belah, tidak hanya Islam saja yang diadu domba itu. Tidak hanya Islam saja yang diadu domba, yang dipecah belah. Pertama itu, kedua, mereka memang tidak paham tentang tata cara bermasyarakat di Indonesia yang sudah diatur dengan SKB 3 Menteri itu. Solusinya adalah surat Ali Imran 103, kemudian surat Al-Anfal 63. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Ini solusinya bukan dengan dikasih bantuan, bukan. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a, kalau kamu membantu mereka dengan harta sepenuh bumi, ma'allafta baina qulubihim, hati mereka tidak akan lembut, tidak akan bersatu. Walakinnallaha allafa bainahum, tetapi Allah lah yang bisa melembutkan, menyatukan di antara mereka. Innahu azizun hakim, sesungguhnya Allah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Intinya, ujung-ujungnya adalah tauhid. Kita gojean, gujengan dengan tali Allah, dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah, dengan berharap kepada Allah. Intinya adalah tauhid, agar orang itu bisa bersatu. Sedangkan tauhid letaknya di hati, maka tidak mau harus membersihkan hati agar tauhid kita semakin mantap. Kalau hatinya kotor, tauhid tidak bisa masuk di dalam hati. Keyakinan kita enggak akan bisa masuk ke dalam hati kalau tempat keyakinan yang bernama hati itu kotor. Itulah pentingnya kajian tauhid dan tazkiyatun nafs yang kita pelajari khususnya di setiap malam Sabtu seperti ini. Bapak Ibu, waktunya jam 9.15 sudah sampai. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas khilaf dan kesalahannya.